Assalamualaikum teman-teman, kali ini kita akan bikin empek-empek tanpa ikan. Tapi sebelum mulai jangan lupa like dan subscribe dulu ya teman-teman. Langsung saja kita ke cara pembuatannya. Ini bawang putih saya blender dulu ya. Ini kita kasih air sedikit. Ini di wajan saya campurkan dulu bahan-bahan lainnya. Ini terigu, ini kondisinya api belum dihidupkan ya teman-teman. Ini kita campur dulu. Ini ada garam dan gula, saya masukkan juga. Lalu ini ada kaldu ayam dan lada bubuk ya teman-teman. Untuk resep lengkapnya bisa dilihat di description box ya. Ini kita masukkan. Lalu ini bawang merah, bawang putih yang tadi saya blender, kita masukkan juga. Nah, untuk airnya kita masukkan sedikit demi sedikit ya teman-teman. Jadi ininya terigunya kita aduk dulu perlahan supaya tidak menggumpal-gumpal gitu adonannya. Ini kita haluskan, kita larutkan dulu si terigunya ke airnya sedikit demi sedikit. Nanti kalau airnya langsung dituang semua, nanti si terigunya biasanya dia akan menggumpal dan susah untuk rata ya teman-teman. Jadi ini kita tuang sedikit demi sedikit. Nah, ini setelah rata, ini kita masukkan minyak goreng, minyak sayur ya. Lalu kita hidupkan kompor dengan api sedang ya teman-teman. Nah, ini kita aduk terus ya teman-teman. Ini jangan kita tinggal-tinggal ya teman-teman, ini harus diaduk terus supaya si adonannya tidak berkerak di bawah ya. Nah, ini setelah dia sedikit menggumpal gitu adonannya, ini api bisa kita kecilkan ya teman-teman. Jadi kita masaknya pakai api kecil sampai si adonannya nanti itu mengental ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini sudah hampir selesai. Nah, kita aduk terus. Dia teksturnya itu harus terlihat rata ya teman-teman, halus gitu. Nah, seperti ini tekstur akhirnya. Ini api sudah saya matikan ya. Nah, seperti ini. Lalu ini saya akan sisihkan di wadah supaya dingin terlebih dahulu ya teman-teman. Menunggu dingin, kita akan membuat cukonya. Ini untuk pembuatan cukonya, ini semua bahannya dimasukkan saja ya teman-teman. Ini pertama saya masak dulu air dan gula merahnya, gula jawanya, biar nantinya si gulanya larut dulu ya. Sembari menunggu gulanya larut, ini kita blender bawang putih dan cabai rawit hijau. Lalu kita masukkan juga nah, ini air asam jawa ya teman-teman. Teman-teman juga bisa pakai cuka dapur gitu. Ini saya tambahkan garam secukupnya, teman-teman sesuai selera aja ya. Lalu ini saya kasih gula pasir sedikit. Ini biasanya saya masak hingga mendidih saja ya teman-teman kalau bikin sedikit begini. Tapi kalau bikin banyak bisa dididihkan beberapa saat. Nah,
ini untuk adonannya sudah sedikit mulai dingin ya teman-teman. Ini saya campurkan 1 butir telur, lalu kita aduk hingga rata. Nah, ini sampai kayak gini ya teman-teman. Ini sudah rata telurnya. Lalu ini kita campur tapiokanya sedikit demi sedikit, jangan langsung semua ya teman-teman. Ini kita aduk ringan-ringan saja, nggak usah pakai tenaga ya teman-teman. Yang penting dia tercampur saja gitu, diaduk-aduk ringan. Cara pengadukan pempek ini lumayan penting ya teman-teman. Proses pengadukan ini salah satu penentu keberhasilan si pempeknya. Nah, ini kita campurkan lagi, tetap kita aduknya ringan-ringan saja supaya dia tidak padat ya teman-teman. Kalau adonannya padat nanti hasilnya akan keras pempeknya. Ini kembali kita tambahkan tapiokanya. Ini sepertinya sudah hampir sampai di tekstur yang saya inginkan ya teman-teman. Jadi saya nggak tuang semua. Jadi penting bagi kita untuk tahu sampai gimana tekstur akhirnya yang begitu ya teman-teman. Nah, ini saya akan aduk pakai tangan saja supaya bisa kita rasa ya apa dia masih kelembekan atau sudah pas gitu teman-teman. Ini juga kita jangan tekan-tekan, cuman kita aduk-aduk ringan gitu aja ya teman-teman, jangan diulenin. Nih saya balik-balik kayak gini aja sampai si tapiokanya itu menyatu dengan adonan biangnya. Nah, ini udah ya kayaknya ya teman-teman. Tekstur akhirnya itu seperti ini ya teman-teman. Dia masih agak lengket, tapi nggak apa-apa, nanti kita akan bentuk pakai bisa kita taburin tapioka gitu saat membentuk, jadi tidak lengket ya. Ini papan kerjanya saya taburin tapioka dulu supaya tidak lengket-lengket ya teman-teman. Tangan kita juga jangan lupa kita lumurin tapioka. Ini saya ambil adonan. Teman-teman yang mau ngebentuknya pakai ditimbang atau dikira-kira bisa ya teman-teman, tapi saya pakai cara ini kayaknya lebih gampang dan bentuknya itu lebih rata gitu, sama rata gitu. Ini memudahkan kita tidak repot-repot untuk menimbang kalau untuk yang jualan, supaya bentuknya sama, besarnya sama gitu ya teman-teman, tanpa repot-repot menimbang adonan. Kita bisa pakai cara seperti ini. Ini saya lonjongkan dulu ya, saya apa ini namanya, dipanjangkan seperti itu, seperti di video. Ini pelan-pelan saja ya teman-teman, kita nekannya jangan terlalu kuat. Nah, setelah sama bentuknya, ini bisa kita potong pakai pisau atau spatula. Jangan lupa dilumurin tapioka dulu sesuai besar yang kita inginkan ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa kita rapi-rapikan bentuknya.
Nah, ini sudah siap direbus ya teman-teman. Untuk yang isian telur, ini telurnya saya kasih garam dan lada bubuk ya teman-teman, merica bubuk. Ini kita aduk dulu. Lalu sama kita ambil sebagian adonan, lalu kita lonjong panjang gitu, kayak bikin lenjer yang tadi ya teman-teman, cuman dia diameternya lebih besar dari yang lenjer. Dan ini sembari membentuk adonan ini saya sudah panaskan air ya teman-teman untuk merebus. Nah, ini dia seperti ini. Ini kita kasih minyak goreng sedikit ya teman-teman, supaya nanti adonannya tidak nempel satu dengan yang lainnya saat direbus. Ini kembali kita adon. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini besarnya 2 kali diameter si lenjer ya. Ini kita bagi juga sesuai selera aja ya teman-teman. Kalau mau besar ya dibikin besar, kalau mau kecil ya dibikin kecil gitu. Nah, ini untuk ngebentuk si pempek isian telur seperti ini ya teman-teman. Jadi kita bolongin dulu pakai telunjuk, lalu kita tipisin, lebarin, kita bikin lubang itu pakai jempol ya teman-teman, seperti di video. Ini saya putar-putar, nih posisinya seperti ini ya teman-teman, jempol di dalam dan jari yang lain tuh di luar. Ini kita putar-putar sembari kita tipiskan pelan-pelan gitu. Nanti dia akan membentuk lubang itu di tengahnya untuk wadah tempat telurnya ya teman-teman. Ini biasanya saya bikin dulu, saya bentuk dulu baru saya isi. Nanti kalau kita langsung isi, taruh, lalu dia akan bocor ya teman-teman. Bagusnya itu habis diisi langsung dimasukkan ke air rebusan, jadi dia tidak bocor-bocor. Nah, ini setelah jadi semua, ini kita isi dengan isian telur. Ini kita isi setengah saja ya teman-teman, jangan terlalu penuh. Dan ini kita rapatkan atasnya dulu, jangan dari tengah ya, jangan dari bawah gitu ya teman-teman, nanti telurnya keluar. Ini yang kita rapatkan bagian atasnya saja, kita tekan-tekan supaya terkunci dan tidak keluar lagi, telurnya tidak bocor ya. Seperti ini hasilnya. Ini kita masukkan ke air rebusan yang sudah panas ya teman-teman, yang sudah mendidih terlebih dahulu. Lalu ini kita akan rebus hingga mengapung seperti ini. Kalau sudah mengapung ini bisa kita angkat, itu tandanya udah matang kalau udah mengapung ya teman-teman. Karena ini kecil-kecil jadi saya nggak nunggu gitu. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman. Nah, ini untuk penyajiannya kita bisa goreng supaya bagian luarnya itu crunchy gitu ya teman-teman, garing. Ini biasanya saya goreng hingga berkulit saja ya teman-teman, saya nggak mau terlalu garing gitu, karena anak-anak saya lebih suka begitu. Kalau teman-teman mau gorengnya kering bisa juga. Nah, ini yang udah berkulit saya angkat. Nah, tada, begini dia hasilnya teman-teman. Ini kita udah nggak sabar nyicipin. Nah, ini bisa kita siram cuko seperti ini ya. Kita bisa dicocolin aja gitu, dicuel-cuel. Ini saya akan cicipin. Nah, ini enak banget teman-teman, ini kenyalnya pas dan rasanya juga pas.